Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, Saya nanya boleh nggak? boleh sih. Gantian nih. Oke. Silakan. Apa nih? Ustadz, ada nih pengalaman nih anak yang ribut sama ibunya nih Ustadz. Ini ributnya ini karena sesuatu yang agak prinsip gitu loh. Prinsip di sini artinya yang masing-masing kekeh pada argumennya masing-masing. Nah, si ibu ini pengennya sesuatu, ini ada acara nih Ustadz, kebiasaan di rumahnya. Ini anak udah berkeluarga, udah misah nih Ustadz. Rupanya juga bergaul juga di lingkungan rumahnya itu. Nah, ini anak ini pengennya nggak seperti kebiasaan di rumah orang tuanya. Padahal acaranya maunya di rumah orang tuanya nih Ustadz. Nah, si suami melihat ini kebiasaannya ini juga nggak terlalu. Suami anaknya terus Bapaknya bapak anak ini. Bapaknya melihat ini kebiasaan di rumahnya ini juga nggak prinsip, artinya nggak dosa, dilakukan juga nggak dosa, gitu loh. Bukan kewajiban, tapi si ibu ini kekeh gitu loh. Harus begini, kalau nggak begini nanti dosa. Nah, ini menurut pahamnya gitu kan. Si anak enggak, menurut pahamnya anak juga enggak dosa gitu kan. Ribut lah, sama-sama ribut. Nah, mempertahankan. Iya. Saya melihat ada sesuatu yang perlu diluruskan nih, masalah ini gitu kan, sehingga saya ambil jalan tengah gitu. Lebih baik masing-masing jangan egois gitu. Menurut Ustadz, apakah kedua-duanya ini salah Ustadz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau memang kita sebagai orang tua, kemudian si anak ini umpamanya udah punya suami, berarti anak kita itu perempuan ya. Perempuan. Kalau memang sudah punya suami, kemudian dia hidupnya di luar itu tidak serumah dengan kita sebagai orang tua, sebenarnya memang semua hak itu dipegang oleh suami. Jadi kita sebagai orang tua tidak boleh ikut campur di dalam sesuatu yang memang itu masalah-masalah umum, masalah umum ya. Kalaupun yang berhubungan dengan masalah agama, kita lihat kalau memang dia itu ngomongnya masalah agama, dia sudah benar, kemudian di titik ini kok ibunya itu ya dianggap benar sekalian, enggak, tapi ibunya kekeh harus seperti ini, nah itu juga tidak boleh. Kalau memang umpamanya sesuatu yang wajib, kemudian ada sesuatu yang sunnah. Kalau memang dulu si anak pada saat belum punya suami, orang tua wajib mendidik sampai, kalau wanita itu sampai dia menikah. Ya, kalau sudah punya suami, orang tua itu sunnah memberikan sesuatu kepada anaknya, dan juga sunnah memberikan pada keluarga tersebut. Ini sunnah ya, sudah bukan wajib, karena yang wajib itu si suami mendidik istrinya sebenarnya. Nah, di titik ini kalau ada orang tua yang memaksakan kehendak sesuatu keadaan atau acara, di mana acara tersebut itu sebenarnya bukan sesuatu yang punya hajat, itu adalah orang tuanya. Ya, yang punya hajat itu adalah anaknya, dan anaknya sudah beda tempat. Orang tua tidak boleh memaksa
hajat dari anaknya itu dipaksa di rumahnya dan mengikuti aturannya, dan harus mengikuti aturan orang tua. Enggak boleh juga seperti itu. Jadi sudah harus dipahami lah seperti itu ya, kecuali kalau orang tuanya memang hajat itu si anak boleh-boleh aja, tapi orang tua yang biayai. Loh, ada yang biayai saya nih. Nah, mulailah kalau urusan hajat harus di sini, biaya ya kamu, ya nggak boleh kayak seperti itu. Itu namanya egois, mau menang sendiri. Bukan turut mengundang aja ya, turut membiayai. Iya, jadi yang harus kita perhatikan itu. Walaupun umamnya si anak itu di rumah kita, umamnya. Ini urusannya adalah suami, istri, anak kita. Kalau itu menghajatnya ya kita itu diam aja, walaupun itu di rumah kita. Mau dia pakai acara apa ya kita santai aja, selama itu tidak melanggar syariat Islam, santai aja. Kecuali si anak itu bertanya, Pak, aku gimana, Bu, ini gimana, nah itu boleh kita menjawab. Yang begitu kalau bisa nggak usah, yang begitu dihilangkan, yang ini begitu aja. Nah, si orang tua yang seperti itu, nah orang tua yang hobinya memaksakan kehendaknya, ini orang tua ini memang tidak mau belajar tentang ego. Jadi akhlak yang berhubungan dengan ego. Egoisnya cukup tinggi, dan itu nanti tetap akan diperhitungkan di hadapan Allah kalau egonya itu selalu pengennya menang ya, pengennya itu dipenuhi keinginannya, itu juga tidak boleh seperti itu. Jadi ada hal-hal yang memang apakah kita orang tua mengikuti anak, apakah anak yang ngikuti kita, itu tergantung keadaan aja. Tapi kalau anak sudah beda rumah, kemudian hajatnya itu di anak, kita dengarkan apa sih yang mau kerjain, ini tidak keluar dari syariat Islam, monggo aja, nggak harus di rumah juga nggak ada masalah. Dan jika orang tua juga tidak boleh memaksa, nggak taunya orang tua itu memaksa hajatnya anak ditaruh di rumah, itu biar kelihatannya dia yang memang punya hajat. Lah kan nggak boleh juga itu sombong-sombongan ya. Sombong-sombongan yang punya hajat juga nggak boleh juga, walaupun dia orang tua. Memang kelihatan di umum itu kelihatan dia yang punya hajat, tapi dia ada kebanggaan, itu dilarang oleh Allah Ta'ala, itu menjadi dosa. Jadi intinya adalah kita tetap harus belajar memahami mana yang sunnah, mana yang wajib, mana yang betul-betul bisa dilakukan kita, mana yang bisa dilakukan anak kita, ataukah mana yang karena kita itu musyawarah dengan anak, kita bisa membantu anak, monggo-monggo aja. Tetapi intinya kita sebagai orang tua tidak boleh memaksa kehendak kita yang sebenarnya itu adalah hajat atau keinginan anak yang memang keinginannya sejalan dengan syariat Islam. Kita tidak boleh memaksa. Paham ya? Jadi kalau mamanya sama mamanya, kamu kemana, mau sholat di mana, sholat di masjid, udah sini aja. Nah itu kan lebih bagus di masjid, ya sudah berikan aja. Oh enggak, pokoknya di rumah lah. Seperti itu kan mirip ya. Jadi harus belajar memahami. Jadi sehingga kita belajar jadi orang tua juga tidak egois. Karena kita tetap masih manusia, masih ada malaikat atid sebenarnya itu. Itu yang harus kita pikirkan. Ada malaikat atid. Kecuali kalau memang orang itu memang nggak pernah tahu ada malaikat atid. Ya, tidak pernah tahu, maksudnya tidak iman dia dengan malaikat. Tidak iman, kenapa? Sehingga perilakunya itu banyak yang dikerjakan adalah salah dosa seperti itu. Jadi kita harus memahami, belajar dengan keadaan, walaupun ini butuh pemikiran beberapa menit atau jam untuk memutuskan sesuatu, tetapi lakukan ya. Kalau memang itu sudah seiring dengan syariat Islam, tidak melanggar syariat Islam, monggo. Kalau si anak itu mau jalanin, monggo. Kalau memang si anak itu maunya di rumah kita orang tua, monggo. Kita ya jangan terus
karena di rumah kita terus cawe-cawe ikut ngatur. Ya janganlah, udahlah santai aja, duduk manis kan gitu ya. Pak Ustadz, kalau melihat situasi seperti itu ya, di mana ibunya memaksakan kehendak kepada anaknya, itu sikap suaminya si ibu itu mestinya seperti apa Pak Ustadz? Sikap seorang suami itu Pak Ustadz? Tapi ya nggak boleh, si suami tetap harus negor istrinya. Ya. Bu nggak boleh, mah nggak boleh, dek nggak boleh, mak nggak boleh, apa aja nggak boleh kita merusui, mengganggu hajat anak kita. Ya ini. Udahlah, kamu belajar untuk anteng, bisa nggak sih gitu. Karena artinya menegurnya juga tidak langsung di depan anaknya gitu juga nggak boleh. Ya sebenarnya boleh juga kalau itu diskusi dulu kan bisa aja. Yuk kita itu nggak boleh, udahlah biarin anak kita seperti itu. Oh ini udahlah anteng gitu. Kan gitu. Jangan ngobrol aja terus ngomong kan gitu. Udah kan sana masak nasi goreng sana udah gitu aja. Gitu. Posisi seorang suami mengingatkan istrinya, terus juga mengingatkan anaknya juga Pak Ustadz. Ya kalau anak ngomongnya sudah benar ya nggak usah ngingetin, paling ngomongnya ya jangan emosi sama ibumu, udah gitu cukup. Kalau dia bilang enggak sih Pak, aku nggak emosi, mama tuh yang malah maunya emosi terus kan gitu kan, kita bisa dengar kalau anak kita itu maunya nggak marah. Nah jadi yang harus kita ketahui itu. Nah kemudian kalau masalah lagi dari Haji J tadi, ini kan ayel-ayelan berdua nih, si ibu dengan si anak. Nah sebenarnya si ibu itu harus belajar, kenapa sih anak-anakku itu kalau sama saya itu selalu berperang? Kenapa sih kalau dengan ayahnya nggak pernah berperang? Nah ibu, kalau ibunya itu kelihatan soleh di mata manusia, kalau memang si istri ini memang kelihatan soleh, itu kalau solehnya di hadapan Allah, dia harusnya paham kok. Kenapa sih anakku itu kalau dengan aku selalu berperang? Kenapa kalau dengan suamiku kok enggak? Dia harusnya berpikir. Tapi karena dia itu kelihatan soleh di mata manusia, memang otaknya pasti nggak dipakai. Nggak mau mikir. Nggak mau mikir dia. Maunya egonya menang sendiri. Nah di titik itulah dia salah, bahwa kalau si ibu dengan anak itu berkelahi terus, umpamanya kalau berkelahi ya, sebenarnya si ibu itu melatih anaknya itu untuk berperang dengan ibunya. Oh, gitu ya? Iya, otomatis ya. Cari partner. Kalau ibunya itu dia emosionalnya ada pada anaknya, berarti ibunya itu harusnya berpikir bahwa emosi saya itu ada pada anak saya. Dan di titik itu dia harus sadar kalau dia memang betul soleh di hadapan Allah Ta'ala, dia harus membenahi dirinya bahwa kok nggak enak ya diajak perang sama anak, kan begitu. Nah kalau nggak ini, dan itu dilakukan terus-menerus antara ibu dengan anak, antara ibu dengan anak, ibu ini besok akan bareng dengan anaknya itu di neraka. Kan nggak ada yang mau ngalah dua-duanya. Mamanya bapaknya itu diem, bingung dia kalau sudah begitu. Iya bingung karena si ibu nggak mau dinasihatin, si anak juga, wah mama bawel sih kan gitu. Lah kan bingung apa? Yang penting si suaminya si ayah itu ngomong, nak yang penting kamu itu jangan marah dengan mamahmu. Masih boleh itu seperti itu? Ya tetap, ini kan tetap ngajari. Jadi sebagai imam itu dalam kondisi seperti itu yang ngajari, mah mbok kamu itu ya mikir, anakmu juga nggak salah, kamu itu ngeyel itu kenapa sih kan gitu. Jadi intinya harus benar-benar imam ini menjadi imam, kemudian dilihat mana yang benar, mana yang salah, sehingga imam ini tidak salah nantinya di hadapan Allah. Kenapa? Ya istri seperti itu, ya anak seperti itu ujian bagi imamnya. Kenapa ini kok terus-terusan? Lah imamnya dulu terus-terusan diem aja, nah, akhirnya setelah gede kan bingung akhirnya. Lah kok jadinya begini? Lah ya begitu itulah. Makanya ujian itu selesaikan. Kalau nggak berlarut-larut, selesaikan. Kan gitu. Jadi ya, kamu dengan istrimu, selesaikan. Nah, berlarut-larut sampai kamu mati, istrimu mati, ya nggak selesai nanti. Nggak lulus nanti di titik itu. Nah, insya Allah itu harus dikerjakan. Mudah-mudahan apa yang ada di
lingkaran Haji J tadi, cerita Haji J tadi itu bisa menjadi manfaat. Amin, Jadi amin, kita tetap amin. harus ada di jalan Allah, tidak semerta kita orang tua terus menekan, ya nggak boleh. Kemudian anak juga melihat, iya ya kok saya itu kasar sama orang tua. Kalau si anak memang nggak kasar, ya orang tuanya memang harus belajar. Kalau orang tuanya nggak mau, ya sudah, besok dinding rumahnya itu ditulisi semua, ditulisi tentang sifat-sifat tidak baik dan mohon ampun pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ini manfaat, Amin, amin. sehingga tidak ada perkelahian di dalam rumah tangga, baik suami istri ataupun orang tua dengan anak, sehingga benar-benar tidak ada perkelahian. Itu adalah faham tentang syariat Islam. Jadi bukan hanya diem saja, kalau diem aja tetap tidak boleh. Harus semua masalah, semua ujian harus diselesaikan. Jadi mudah-mudahan ini manfaat. Wallahu a'lam. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat Beriman dimanapun berada, demikian tayangan video kami kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillah.